Pria itu hanya menyentuh lutut gadis kecil itu, langsung menyatakan bahwa gadis itu tidak menderita polio, melainkan tumor tulang belakang yang menyebabkan gangguan gerakan. Namun seorang perawat di sampingnya mengejeknya sebagai hanya seorang petugas kebersihan di rumah sakit, yang sama sekali tidak tahu tentang pengobatan. Tidak disangka, para dokter terkejut melihat laporan CT gadis itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan pria itu ternyata benar. Tanpa mereka sadari, meskipun pria itu hanyalah seorang petugas kebersihan biasa di rumah sakit, namun di luar negeri dia adalah seorang mahasiswa kedokteran yang sangat dihormati. Orang asing menggunakan segala cara untuk mempertahankannya, bahkan berjanji untuk mendirikan sebuah institut penelitian khusus untuknya. Namun, menghadapi tawaran yang menggiurkan itu, pria itu tetap tidak tergoyahkan. Dia selalu mengingat jalan hidupnya. Orang asing itu marah dan malu. Namun pria itu tidak terpengaruh oleh kata-kata orang asing. Dia langsung menyatakan bahwa 5 tahun kemudian namanya akan terkenal di dunia kedokteran. Tak terasa, pria itu sudah bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit selama 5 tahun. Sejak dari Gunung Su hingga sekarang, dia telah menyembuhkan banyak orang dengan pengobatan alami. Maka hari ini dia secara khusus mengundangnya untuk menyembuhkan cucunya. Dan Si Ting langsung marah setelah mendengarnya. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kehebatan dari tindakanku, kemampuan dari uangku. Nak, apakah kamu merasakan sesuatu? Tunggu sebentar, sepertinya agak panas. Lihatlah, inilah hasil dari aksi tadi oleh sang ahli. Ibu tidak menipumu kan? Sayang, namamu adalah Xiao Yun, benar kan? Aku tunjukkan padamu, bagaimana? Sekarang para pemuda ini, hanya belajar sedikit sudah berani menyembuhkan orang. Mereka bahkan tidak tahu, jika penyakit ini tidak diobati dengan benar, akan menjadi masalah besar. Ahli, tolonglah, tolong periksa Xiao Yun kami. Selamatkan Xiao Yun kami. Bangunlah sekarang. Aduh, bangunlah cepat, karena aku sudah berada di sini. Aku tidak bisa hanya diam. Saat sang ahli hendak menyentuh gadis kecil, pria itu segera menghentikannya, dan mengatakan bahwa si penipu ini hanyalah penipu dari dunia persilatan. Namun nenek gadis itu sama sekali tidak percaya pada perkataan pria tersebut. Bahkan dikatakan jika bukan karena cucu sulangnya, semuanya akan baik-baik saja. Melihat situasi ini, pria itu segera mengungkapkan trik penipu itu kepada publik. Barang ini di tangan dia, disebut cuka cabai. Jika menyentuh kulit, akan ada rasa sakit. Maka akan terasa panas. Tapi dia tidak menyentuh saya tadi. Juga merasa panas. Benda ini disebut cahaya aktif energi tinggi. Cahaya dari lampu ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun akan ada rasa terbakar pada kulit. Jika terlalu lama, bisa menyebabkan kanker. Kamu belum terburu-buru. Kalian pikirkan baik-baik. Tadi dia ingin memberikan kepada anak itu isyarat untuk memeriksa kesehatan. Itu adalah isyarat untuk memeriksa kesehatan, kan? Baiklah, kamu penipu. Kamu menipuku dan itu belum cukup. Kamu menipuku dan itu belum cukup. Cepat, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah rumah sakit. Harus diusir. Kakak, kamu datang tepat waktu. Orang ini adalah penipu. Mari kita panggil penjaga ke rumah sakit kita. Sun Ximiao mengatakan hal seperti ini. Mengapa tidak melaporkan langsung ke rumah sakit? Kamu seorang perawat. Siapa yang memberimu hak untuk menangani sendiri? Sun juga memiliki niat baik. Apakah niat baik bisa melebihi kewenangan? Baiklah, jangan pedulikan penyakitku. Kita akan membicarakannya setelah ini. Baiklah, aku bicara kepada keluarga pasien ini. Jika sakit, carilah dokter. Malah mencari penipu sembarangan. Anda benar. Bukankah saya juga telah ditipu? Anda adalah dokter. Tolong periksa adik kami, Xiao Yun. Bagaimana dengan Xiao Yun ini? Mulai dari hari ini, tiba-tiba tidak bisa berjalan. Sudah pergi ke beberapa rumah sakit, tidak bisa menemukan masalah apapun. Ini adalah Dr. Yao. Sangat mahir dalam ilmu kedokteran. Jika Anda sudah datang ke kami di Kimin, kami pasti akan mencari solusinya. Dokter. Pasien kehilangan kekuatan di keempat anggota tubuhnya. Kemampuan refleks tubuh menurun. Saya pikir kondisi ini mungkin polio. Pasien tidak bisa berjalan dan disertai kejang otot. Berikan dia infus. Berikan obat penghilang rasa sakit. Tidak benar. Ini adalah penyakit Hansi. Tidak mungkin hanya masalah sederhana. Polio tidak semudah itu. Kian, apakah harus memberi Hansi? Lakukan lebih banyak pemeriksaan. Saya merasa dia sepertinya terkena polio. Keputusan ini seharusnya sangat salah. Sun Ximia, apakah kamu terlalu hebat? Jangan lupa, Kian adalah dokter. Kamu hanya seorang perawat biasa saja. Kakak, coba lihat lagi. Lihatlah dengan baik. Saya merasa dia seperti menderita polio. Cukup, Sun Ximia. Dulu ayahku merasa kamu adalah orang yang berbakat, menghabiskan banyak uang untuk mengirimmu untuk belajar di negara yang indah. Hasilnya, tidak belajar kedokteran barat, dan juga tidak belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Sekarang kamu masih punya muka untuk meragukan saya. Keluar dari sini. Satu orang. Tunggu sampai selesai kerja. Mari kita pergi makan.
Mobil saya harus dikembalikan. Saya masih ada urusan hari ini. Guru, kenapa dia di sini? Dr. Zhang, kalian datang tepat waktu. Perawat ini mencari pekerjaan normal Dr. Yang. Sun Simiao bersikeras bahwa itu bukan. Dr. Zhang dan Dr. Xie, keduanya adalah talenta yang diundang khusus oleh rumah sakit. Mereka pasti tidak akan salah melihat. Apa yang terjadi? Dr. Yang sudah mengatakan, gadis itu menderita polio. Sun Simiao berkata tidak. Ini adalah urusan dokter setelah semua. Mengenai perawat, bahkan bisa menangkap harimau. Semua bilang demi pasien. Tidak perlu begitu serius. Sun Simiao, berikan pendapatmu. Pasien mengalami nyeri punggung. Kaki bagian bawah mati rasa dan lemah. Tetapi tidak ada pengaruh pada lengan. Jadi saya menduga, mungkin itu adalah mioma. Adalah atrofi otot yang disebabkan oleh mioma. Yang menyebabkan gangguan gerak. Ini lelucon. Apakah kamu bilang bukan? Maka itu bukan. Saya bahkan bilang itu adalah kelumpuhan total. Usir dokter kecil kami. Mencari mati. Itu bukan maksud saya. Semuanya karena dia menyebarkan berita tentang penyakit putrimu. Mioma perlu diangkat melalui operasi. Jika tidak percaya, tanyakan pada dokter. Dokter, saya tetap pada penilaian sebelumnya. Namun, juga tidak menutup kemungkinan kelumpuhan palsu. Direksi sangat mahir dalam medis. Pasti sudah ada jawabannya, kan? Tidak perlu repot-repot seperti ini. Siapa yang salah tendang? Salah. Tidak akan. Sun Simiao. Apalagi yang ingin kamu katakan? Jadi begitu. Kamu menderita meningitis. Pasti merusak otakmu. Ternyata asistennya berpengaruh. Dan itu juga sangat berbahaya. Karena kebenaran sudah terungkap. Segera atur operasinya. Saya masih punya urusan. Tidak tahu apakah kamu punya metode pengobatan lain. Selama tidak melakukan operasi, bisa menyembuhkan Xiao Yu. Saya pasti akan berterima kasih. Nona Chen, kamu tidak perlu memohon padanya. Karena dia tidak memiliki kualifikasi medis sama sekali. Dokter yang tidak salah. Dahulu dia di dunia pengobatan Tiongkok. Juga dianggap luar biasa. Ayahku menghargai bakat. Menghabiskan banyak uang untuk mengirimnya ke luar negeri. Awalnya ingin dia berkembang lebih jauh. Belajar dengan hasil yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi tidak disangka. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Setelah kembali ke negara, hanya bisa menjadi perawat biasa. Jadi begitulah. Pasti tergoda oleh dunia glamor. Kebingungan. Tidak hanya melupakan ilmu kedokteran. Menurut pendapatku, mungkin dia adalah mata-mata dari negara glamor. Barang yang tidak berguna. Bergantung pada pertunangan dengan Dr. Yao. Baru saja naik ke pohon besar milik kepala Li. Di sini, menjadi seorang asisten kecil. Terima kasih, Dr. Xie. Operasi Xiao Yue diserahkan kepadamu. Secara akurat. Untungnya guru pernah memberitahuku. Kasus yang dia ikut dalam pengobatannya. Benar-benar layak Dr. Liu Yang. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang penyakit ini. Dahulu Menteri Luar Negeri He Gong, Tuan Jason juga pernah menderita penyakit ini. Namun kemudian disembuhkan oleh dokter legendaris. Gokelson dan guruku. Guru Andre telah menyembuhkan bersama. Sungguh beruntung, aku juga ada di sana saat itu. Orang itu, Gao Kersen. Bukankah dia adalah guru? Di luar negeri yang indah namun tidak dikenal. Akan sulit untuk datang sebentar. Dan dengan posisi Profesor Andre. Bagaimana dengan Dokter Andre? Sekarang sedang melakukan pertukaran akademis di dalam negeri. Tanpa muncul, akan sulit untuk datang. Jadi, masih bergantung pada Dr. Zhang. Pemuda seperti ini, tidak seperti beberapa orang. Terlibat sedikit dengan kepala. Di hadapan profesor terkenal. Hanya sekadar menari sedikit. Tidak apa-apa. Meskipun Profesor Andre tidak ada, saya masih bisa menyelesaikan operasi. Sejauh yang saya tahu, yang menjadi dokter utama dalam operasi ini, bukan Andre. Tenang saja, operasi itu tahun lalu. Saya melihatnya secara langsung. Tapi yang saya tahu adalah, dokter utama saat itu adalah Gokelsen. Apakah kamu pernah bertemu? Tentu saja. Gokelsen adalah legenda di dunia medis. Dia adalah pahlawan sejati. Dia adalah berkah bagi seluruh umat manusia. Saya bahkan pernah berfoto bersamanya. Jadi, ceritakanlah, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Cukup, Sun Simia. Kamu tidak akan berhenti, kan? Seandainya bukan karena hubungan ayahku, kamu bahkan tidak akan bisa menjadi perawat di rumah sakit Jimin. Tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan. Tuan No, kamu tidak bermaksud mengatakan, kamu adalah Gokelsen itu, kan? Punya kemampuan. Kamu yang melakukan operasi ini. Tidak bisa. Sekarang belum lewat tengah malam. Saya kembali untuk menandatangani perjanjian perceraian selama 5 tahun. Sekarang saya harus merawat Jason. Pasti akan membawa masalah bagi kita. Saya benar-benar tidak melakukan operasi ini. Percayalah padaku. Kamu yang memimpin operasi. Lakukan seperti yang saya katakan. Asalkan kamu, Sun Simia. Saya tidak menyangka, kamu bisa begitu tidak tahu malu. Untuk bisa menunjukkan diri di hadapanku. Bahkan tidak peduli dengan keselamatan pasien. Kamu sama sekali tidak pantas.
Menjadi seorang tenaga medis. Seorang tenaga medis yang tidak berguna. Apa kualifikasimu untuk mengajariku? Operasi untuk penyakit langka dan sulit seperti ini. Kamu tidak takut dengan pasien. Kamu masih berani menyebut operasi yang sukses.